Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Bintang Negara dengan NPM 1817051013. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester atau UTS dari mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Baiklah, langsung kita mulai saja. Saya dengan NPM ganjil ya 13, maka kode soal saya adalah A. Jadi langsung kita mulai saja dari isian, yaitu nomor 1. Urutkan fungsi berikut dari kompleksitas terkecil sampai terbesar: n log n faktorial, akar n, dan n pangkat 3. Jadi di sini jawaban dari saya adalah akar n, lalu n log n pangkat 3, dan n maaf, ini harusnya n faktorial ya. Nah, harusnya n faktorial. Baiklah, kenapa ini jawabannya ini termasuk mudah ya. Cara menyelesaikannya cukup masukkan saja angka. Kalau misalnya kita masukkan 36 ya kan, 36 akar 36 itu 6, lalu kita masukin 66 ini juga, nanti makin besar makin kompleks juga jawaban hasilnya. Baiklah, kita masuk ke nomor 2. Untuk yang nomor 2, berapa kompleksitas dari int a sama dengan 0, i sama dengan n, while i lebih besar dari 0, a plus sama dengan i, dan i sama dengan 2. Jawabannya saya rubah seperti ini dulu biar lebih mudah untuk menjawabnya. Jadi setiap kalau di coding itu setiap line itu dihitung komputasi, satu komputasi gitu kan. Nah ini jadi ini sebagai big O1, kalau ini big O1, dan ini juga di dalam ini big O1 dan big O1. Nah ini di bagian dari while ini, yang dimana while-nya adalah big O log n. Langsung kita masukkan saja ke rumusnya. Maka jadi seperti ini: big O1 ditambah big O1 ditambah big O log n dikali big O1 ditambah big O1 yang hasilnya. Nah, big O1 ini bisa kita misalkan sebagai A1 dan A2, yaitu variabel lain. Nah, sehingga nanti ini bisa diabaikan, A1 dan A2 ini bisa diabaikan, sehingga menjadi big O log n, begitu. Langsung lanjut ke nomor 3. Untuk nomor 3 sendiri diketahui log 3 sama dengan X dan log 2 sama dengan Y. Maka log 12 ini cukup mudah. Untuk ini jawabannya kita harus ingat-ingat apa itu sifat-sifat logaritma. Jadi di sini saya menggunakan sifat logaritma yang dimana log B plus log C sama dengan log BC, yang artinya log 12 ini sama dengan log 3 ditambah log 4 ya. Jadi log 3 tambah log 4 sama dengan log 3 dikali 4, yaitu log 12. Nah, lalu jadi kita ini mau nyocokin dengan yang ini ya, supaya bisa kita gunakan knowledge apa pengetahuan dari soalnya sendiri. Jadi log 4 kita rubah lagi menggunakan sifat yang sama menjadi log 3 ditambah log 2 dan juga ditambah log 2. Lalu kita masukkan saja X ditambah Y ditambah Y sehingga menjadi X plus 2Y. Itu untuk nomor 3. Kita masuk ke nomor 4. Untuk nomor 4, tentukan kompleksitas fungsi rekursif int rekur. Jadi dari soalnya itu di sini sebenarnya foobar lupa saya. Nah, tapi yang itu salah ya, harusnya rekur ya. Karena kalau itu gak jalan gitu ya, rekursif ya. Nah, int rekursif, int rekur, int x, parameternya int x dan int y, lalu if y sama dengan 0, itu menjadi return x dan return rekur. Dan jika y tidak 0, maka di return seperti ini, x plus y dan y minus 1. Jawabannya adalah kompleksitasnya seperti tadi ya. Jadi ini big O1, lalu
itu satu bagian dari if y sama dengan 0 ini, yaitu big O n, harusnya ini ya, big O n. Nah, sehingga langsung kita masukkan saja ke rumusnya, jadi big O n dikali jadi ini terdapat looping ya, terdapat looping di mana loopingnya itu sebanyak y karena rekursif ya. Di sini yang terjadi loopingnya, bagian sini terjadi looping. Lalu seperti tadi yang untuk yang big O1 itu bisa kita abaikan, bisa kita rubah jadi variabel yaitu A1 dan kita abaikan sehingga jawabannya menjadi big O n. Kita masuk ke isian nomor 5. Untuk nomor 5 ini masih lanjutan dari soal nomor 4 tadi ya. Berapa output dari rekur 3,4. Jadi kita masukin parameternya, jadi int x dan int y itu kita masukkan parameternya yaitu 3 dan 4, 3 sama 4. Untuk jawabannya sendiri di sini saya manual ya, karena ini termasuk rekursif yang cukup mudah saja. Jadi ini kita anggap 3 dan 4. Jika y-nya tidak sama dengan 0, jika y sama dengan 0 maka direturnkan x ya. Tapi karena karena y tidak sama dengan 0, maka masuk ke return yang rekur ini, di mana x plus y dan y min 1. Karena tadi x-nya 3 dan y 4, maka menjadi x plus y menjadi 7 dan y-nya 4 dikurang 1 menjadi 3. Lalu kita masuk ke atas lagi, kita coba di if ya lagi, lalu kita karena masih y nya masih 3, masuk ke fungsi rekurnya lagi yang dimana menjadi 10,2 parameter ya. Lalu masuk ke diuji lagi di if ya, y nya masih 2, lalu masuk ke sini lagi, menjadi parameternya menjadi 12 sama 1, dan masuk ke atas lagi, diuji lagi, masih belum 0. Lalu kita masuk ke rekur lagi, sehingga didapatkan jawaban dimana ini sudah menjadi 13,0. Mana 0 tuh karena y nya sudah menjadi 0, sehingga if y sama dengan 0 return x. Jadi jawabannya adalah 13 ya, 13, outputnya adalah 13, sehingga karena y nya sudah 0 dan jika 0 di returnkan x -nya. Kita masuk ke soal esai. Buktikan dengan induksi matematika bahwa a, jadi ini ada 2 ya. Yang pertama yang a, 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah titik jadi 2n ditambah 2n min 1 sama dengan n kuadrat untuk n bilangan bulat positif. Yang b 5 pangkat n min 1 habis dibagi 4 untuk n bilangan bulat positif. Mari kita jawab ya bersama-sama. Yang pertama adalah yang a dulu ya, jadi untuk induksi matematika itu ada 3 tahap, yaitu kita uji dengan n sama dengan 1, lalu n sama dengan k, dan n sama dengan k plus 1. Mari kita coba dulu yang langkah pertama itu yang n sama dengan 1. Langsung kita masukkan saja 2n min 1 sama dengan n kuadrat, yang artinya 2 pangkat 1. Lalu kita coba dengan n sama dengan 1, dimana 5 pangkat 1 dikurang 1 itu sama dengan 4. 4 habis dibagi ini masih soal B ya, lupa. Ini yang A. Jadi untuk n sama dengan 1, kita langkah pertama yaitu jadi 2n min 1 n kuadrat. Kita masukkan saja n nya, jadi 2 dimasukkan 1 nya dikurang 1 pangkat 2, 1 sama dengan 1, benar ya. Lalu untuk n sama dengan k, untuk ini kita asumsikan benar. Jadi yang ini n nya kita gantikan saja, kita asumsikan benar, dan untuk dibuktikan dengan n sama dengan k plus 1. Jadi jadi seperti ini ya, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 ditambah 9 ditambah titik ditambah 2k min 1 ditambah 2 n nya kita ganti k plus 1, 2k plus 1 dikurang 1 sama dengan k plus 1 kuadrat. Nah ini
1 sampai sini, yang ini itu kan sama dengan K kuadrat, sama dengan ini ya. Kita masukkan sama dengan ini, jadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 2 dikurang 1 sama dengan K plus 1 kuadrat, sehingga menjadi K kuadrat tambah 2K plus 1 sama dengan K kuadrat plus 2K plus 1. Dan ini terbukti benar ya, sama saja dengan K plus 1 kuadrat ini ya, sama dengan K plus 1 kuadrat. Kita lanjut ke yang B. Yang ke B sama seperti tadi, menggunakan 3 tahap. Kita menggunakan N sama dengan 1 dulu. N 5 pangkat 1 dikurang 1 sama dengan 4, maka 4 habis dibagi 4, benar ya, terbukti benar. Lalu kita masuk ke yang N sama dengan K, kita asumsikan benar lagi karena kita belum bisa membuktikannya. Kita buktikan di N sama dengan K plus 1, dimana N sama dengan K plus 1 menjadi 5 pangkat K plus 1 dikurang 1 sama dengan 5K dikali 5 pangkat 1, sifat ya, sifat pangkat ya, 5 pangkat K, ini salah, harusnya 5 pangkat K, bentar, 5 pangkat K, oke, 5 pangkat K dikali 5 pangkat 1 dikurang 1. Lalu di sini 5K nya saya ganti dengan 4P. Jadi di sini kan 5K bisa kita rubah menjadi 5K sama dengan 4P plus 1. 4P plus 1 dikurang 1. Lalu kita operasikan menjadi 20P plus 5 dikurang 1 menjadi 20P plus 4. Lalu sama dengan kita keluarkan 4 nya jadi 4, 5P plus 1, yang dimana itu habis dibagi 4 ya, karena di depannya 4 itu pasti habis dibagi 4 dan itu terbukti benar. Baiklah, kita masuk ke nomor 2. Apakah benar bahwa N plus A pangkat B dipangkatkan dengan B sama dengan Big O N pangkat B? Buktikan. Untuk jawabannya seperti ini. Jadi kita pangkatkan saja. Jadi N pangkat B tambah A pangkat B sama dengan Big O N B. Lalu kita masukkan Big O N B ditambah Big O A pangkat B menjadi Big O pangkat yang sama dengan Big O N pangkat B. Lalu jadi kan kalau kata Pak Rosi itu pangkat terbesar saja yang diambil, sedangkan di sini pangkatnya sama, jadi ambil salah satu saja. Jadi ini menjadi Big O N pangkat B sama dengan Big O N pangkat B. Sama ya, terbukti ya. Kita masuk ke nomor 3. Untuk nomor 3, berapa kompleksitas fungsi rekursif? Tn sama dengan 4T N per 2 ditambah N kuadrat. Buktikan nilai Big O dari kompleksitas fungsi tersebut. Jadi ini tinggal seperti ini aja, kita masukkan rumusnya. Lalu jika kita rubah itu menjadi 4 dikali Big O N per 2 ditambah Big O N kuadrat, dimana N per 2, Big O N per 2 ini sama dengan Big O log N. Nah, untuk ini seperti yang dikatakan di nomor sebelumnya, yaitu kita ambil pangkat paling besar, yaitu N kuadrat, menjadi Big O N kuadrat. Itu untuk nomor 3, jawabannya adalah Big O N kuadrat. Nomor 4, berapakah profit maksimal dari persoalan rasional Knapsack yang memiliki kapasitas maksimal 30 berikut? Jadi kita punya 4 objek, di mana beratnya itu adalah 30, 15, 3, dan 1, dan profitnya adalah 90, 60, 6, dan 3. Mari kita jawab ya. Jadi untuk jawabnya sendiri saya rubah seperti ini. Objek, weight, berat, profit, keuntungan, dan density, yaitu profit dibagi weight. Jadi 90 bagi 3, 3, 60 dibagi 15, 4, 6 dibagi 3, 2, 3 bagi 1, 3. Lalu kita masuk ke sini. Nah, kalau Knapsack itu ada greedy buy ya, greedy buy profit, weight, dan density. Nah, untuk greedy buy profit, kita greedy buy profit. Nah, kita ambil profit yang paling besar itu 90, yang dimana weight-nya ada 30, dan kapasitas itu sudah memenuhi kapasitas maksimal. Jadi ini 1, 0, 0, 0. Jadi yang lain tidak bisa kita ambil lagi, yang dimana total bobotnya adalah 30 dengan total keuntungan 90 ya. Lalu greedy buy weight berdasarkan berat, kita dari yang paling ringan, yaitu 4. Ini salah ya, harusnya ini 1. Baik,
Oke, untuk ini adalah greedy by weight. Jadi total bobotnya adalah 19 ya, karena kita ambil 1, 3, dan 15, yaitu 15 tambah 3, 18, ditambah 1, 19. Di mana profitnya kita tambahkan saja 60 ditambah 6 tambah 3 menjadi 69. Lalu greedy by density, P per W ya. Kita ambil 3, yang pertama yaitu W-nya 1, lalu kalau kita ambil 3 yang ini, kita ambil 2 dulu, lalu kita ambil 3. Kalau kita ambil 3 ini kan melebihi kapasitas ya. Jadi ini tidak perlu, sedangkan kalau kita ambil 4 ya, dan kita tidak ambil 3 ya, maka tetap memenuhi kapasitas. Tetap di bawah kapasitas sehingga menjadi 0111 yang dimana sama, yaitu total bobotnya 19 dan total keuntungannya 69. Lalu bagaimana dengan total solusi optimal ya? Solusi optimalnya yang saya dapatkan adalah seperti ini. Jadi kita mengambil objek 2 itu 15 weight, dan sedangkan objek 1 kita ambil setengahnya aja 15, sehingga kapasitas maksimal 30 ya, 15 tambah 15 30, dan kita mendapatkan total bobotnya 30, dan kita mendapatkan keuntungan yang maksimal, di mana keuntungan objek 2 adalah 60 dan keuntungan objek 1 karena kita ambil setengah menjadi 45, di mana 60 ditambah 45 menjadi 105. Baiklah, kita masuk ke nomor 5. Dengan menggunakan algoritma Kruskal, tentukan MSI dari graf ini. Oke. Jadi gini, maksudnya gimana? Maksudnya tuh jadi kalau kita tuh mulai dari yang paling kecil ya, paling ini tabel ya. Jadi cost kita mulai tuh dari cost paling kecil. Maksud dari cycle ini adalah apakah kan nanti kita ambil nih 1. Jadi kalau kita pas kedua gitu, kita ambil yang 2, apakah 2 ini akan bentuk cycle seperti misalnya 2, 4, 2, 6 atau 1, 6, 7 itu kan bentuk cycle. Nah, itu tidak perlu diambil kalau bentuk cycle. Kita mulai dari 1 ya. 1 apakah bentuk cycle? 1 belum ya, karena kita baru mengambil 1. Itu belum bentuk cycle, lalu kita masukkan ke himpunan ini 1. Lalu 2 masih belum ya. 2. Lalu 2 lagi. Karena 2 ada 2. Masih belum membentuk cycle ya, karena kita ambil baru 1, 2 dan 2. Lalu 4 juga sama. 4 yang kedua juga masih belum membentuk cycle. Lalu yang ke-6, karena 5 tidak ada ya di sini ya, 5. Lalu 6 ini sudah membentuk cycle. Kenapa? Karena kita tadi mengambil angka 2 di sini, mengambil 2 di sini, dan mengambil 4 di sini. Yang tentunya membentuk cycle, yaitu 2, 2, 4, 6, sehingga tidak kita masukkan ke dalam himpunan. 7 yang pertama tidak. Lalu 7 yang kedua ini membentuk, karena kita mengambil angka 1, mengambil angka 6, dan 7 ini membentuk cycle ya. Begitu seterusnya sampai di bawah. Dan di sini cost ya. Cost itu dari himpunan-himpunan tadi nih. Himpunan-himpunan yang kita masukkan ini tinggal dijumlahkan saja. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 sehingga menghasilkan 37 costnya. Seperti itu. Baiklah, sekian dari saya. Dari saya Egy Bintang Negara dengan NPM NPM 1817051013. Jika ada salah saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.